Di sini sudah sebutkan semua masalah, namun apa masalahnya hidup jauh, tiba sosro gitu ya. Selalu itu masalah dengan cuma di sebaik solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi itu kan ya. Soalnya kayak gini. Kita baca bareng-bareng ya. Cara pandang, sikap, dan perilaku melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama adalah bla bla bla. A. Ekstremisme beragama. B. Eksklusif beragama. C. Inklusif beragama. D. Moderasi beragama. E. Efisiensi beragama. Kalau moderasi beragama itu tidak berlebih-lebihan, jadi ini wrong ya. Moderasi itu tidak berlebihan. Sementara ini melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama. Jadi kalau ini melebihi, maka ini masuknya ekstremisme beragama, bukan eksklusif. Kalau eksklusif itu menganggap superior ya. Inklusif juga sama, ini hampir versi agama apalagi bukan. Jadi yang betul itu adalah yang A, kawan-kawan ya. Ekstremisme beragama. Begitu kan? Understand? Idap-idap, izin mantap, next. Soal nomor 2. Di sini sudah sedikit semua salah, namun apapun penasarannya, bidu-bidu. Tibuto susro gitu dia. Selalu happy masalah dengan semua di sebaik solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini. Prinsip dasar moderasi beragama adalah A. Jujur dan berimbang. B. Adil dan berimbang. C. Tulus dan berimbang. D. Jujur dan adil. E. Tulus dan jujur. Yang betul itu adalah adil dan berimbang. Jadi prinsip dasar moderasi beragama itu adalah adil. Jadi kita harus adil dan berimbang, seimbang. Karena moderasi ini istilah katanya muncul sama dengan moderator. Kalau kita agak lupa gitu ya, istilahnya kita ingat moderator. Nah, kalau moderator di sesi diskusi, di forum diskusi, itu kan sifatnya penengah. Nah, kalau penengah berarti dia berimbang, imbang kan, ada di tengah ya. Dia tidak memihak ke kiri dan tidak memihak ke kanan gitu. Jadi berimbang, yang sedang-sedang saja, dan adil berarti tidak memilih si A, tidak memilih si B gitu. Dia pokoknya independen. Nah, jadi jawaban nomor yang B. Begitu kan, understand? Idap-idap, izin mantap. Kalau mantap, next soal nomor berikutnya. Sikap moderat dalam beragama adalah bla bla bla. A. Praktek beragama dengan ilmu, bersikap bijak dan menjaga harkat dan martabat manusia. B. Praktek beragama dengan hanya mengagungkan Tuhannya kita. C. Praktek beragama dengan eksploitasi ajaran agama untuk kepentingan politik. Wah. D. Praktek beragama dengan hanya memikirkan diri sendiri. E. Praktek beragama dengan hanya mencari kelebihan agama kita. Yang betul itu adalah praktek beragama dengan hanya mengagungkan Tuhannya kita, artinya berarti menganggap Tuhan yang lain tidak diagungkan, ya, jadi merendahkan, ya, berarti ini wrong, ya, merendahkan agama lain, kepercayaan orang lain, atau ajaran agama yang dianut orang lain, itu wrong. Sementara yang C itu mengeksploitasi ajaran agama untuk kepentingan politik, ya ini, ya, jadi jangan campur adukan antara politik dan agama gitu kan, ya. Jadi jangan mengatasnamakan agama untuk kepentingan politik, ya ini wrong, dosa juga itu kan. Praktik keagamaan dengan hanya memikirkan sendiri, ini memikirkan diri sendiri, jadi gak memikirkan orang lain, ada orang lain kesulitan tidak kita bantu, ini wrong juga gitu kan ya. Karena kita beragama justru yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kita harus mencintai sorry ini. Next, number 4. Indikator moderasi beragama berikut ini kecuali bla bla bla. Di pertemuan sebelumnya di part 3 kalau nggak salah Maki sudah berbagi bahwa ada 4 indikator moderasi beragama. 1 itu adalah toleransi ya. A itu komitmen kebangsaan ini ya. Kemudian ada adaptif terhadap budaya lokal. Jadi kita nggak boleh fanatik dengan budaya lokal. Karena misalkan tidak sesuai dengan ajaran agama, akhirnya kita jadi fanatik. Nah itu nggak boleh. Kemudian anti kekerasan, ini bagus juga. Yang bukan itu adalah revolusi. Jadi revolusi itu tidak masuk ke indikator moderasi beragama. Karena kecuali yang ditanyakan, maka revolusi yang jawaban untuk poin nomor 4 ini. Begitu kan, Anzen? Idap-idap, jadi mantap kalau mantap. Next, so number 5. Yang sepadan dengan makna kata radikalisme kecuali bla bla bla. A. Ekstrim. B. Eksklusif. C. Anarkis. D. Berlebihan. C. Semua salah. Yang ini itu radikalisme itu adalah ekstrim ya, masuk ya. Eksklusif ini bukan, ini yang nggak masuk. Eksklusif itu nggak radikalisme ya, tapi menganggap dirinya paling unggul, eksklusif itu ya. Anarkis ini jelas berlebihan, ini semua salah, nggak apalagi ini. Jadi jawaban yang bukan itu yang bukan, yang tidak sepadan gitulah, itu adalah eksklusif. Begitu kan, Zen? Bidap-bidap, mantap. Next, so number 6. Ciri-ciri radikalisme adalah bla bla bla. A. Menjalankan ajaran dengan penuh bersemangat. B. Selalu berkelompok dalam setiap kegiatan dan aksi. C. Mengklaim kebenaran tunggal dan mensesatkan kelompok lain yang tak sependapat. D. Memakai cadar. E. Memakai celana gantung, celana cingkrang berarti ya.
radikalisme. Jadi orang yang memakai celana cingkrang atau gantung itu tidak radikal, kawan-kawan ya. Jadi kita jangan menganggap orang yang pakai celana cingkrang itu adalah karena tidak sesuai dengan kita nggak, dia radikal. Wrong, ini salah besar ini ya. Orang yang memakai cadar juga itu bukan radikal gitu kan kawan, salah besar kalau kita menganggap orang yang bercadar itu adalah radikalisme. Bukan. Menjalankan dengan semua bersemangat, apalagi nih ya, justru dengan ajaran agama kita harus kita jalankan, laksanakan dengan penuh bersemangat ya, karena di ajaran agama itu mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada alam, alam manusia ya, alam kemudian tumbuhan, hewan. Kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada semua makhluk gitu kan ya. Yarhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Cintailah semua makhluk yang ada di muka bumi ini, maka makhluk yang akan ada di langit akan mencintai kita gitu kan ya. Jadi yang selalu berkelompok dalam setiap kegiatan dan aksi justru bagus ini. Harus berkelompok itu gotong royong ya. Yang salah itu adalah mengklaim kebenaran tunggal. Jadi kebenaran hanya milik kita sendiri dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat. Jadi orang yang tak sependapat dengan kita itu sesat. Nah, ini yang masuk radikalisme itu kawan-kawan. Begitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat yang C. Begitu kawan-kawan. Ansip. Diam, mantap. Nah, the last number 7. Di sini sudah semua salah. Namun apa misalnya hidup bijak, teboto sosro gitu ya. Selalu hidup sering senyuman di sebaik solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Lupa tadi makanya baru ingat lagi gitu ya. Oke, soalnya kita baca bareng kayak gini ya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Amanat undang-undang tersebut dijadikan landasan hukum kerukunan umat beragama, disebut landasan. Apakah isi landasan undang tersebut? Bla bla bla. A. Landasan konstitusional. B. Landasan strategis. C. Landasan operasional. D. Landasan etis. E. Landasan etimologi. Jadi ini yang paling tepat adalah landasan konstitusional kawan-kawan ya. Jadi kerukunan umat beragama ini menurut ini dijadikan landasan hukum kerukunan umat beragama ini ya. Jadi Undang-Undang 1945 itu dijadikan landasan hukum atau landasan konstitusional untuk kerukunan umat beragama. Karena kalau nggak begitu nanti akan terjadi keributan dan kekacauan. Justru yang seharusnya agama itu membawa kedamaian dan persatuan, ketertiban, dengan justru membawa kehancuran gitu kan dia. Makanya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itu sebabnya di pasal 1 sila ke-1 maksudnya di sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa di Pancasila itu dulu asalnya bukan ketuhanan yang Maha Esa tapi kewajiban yang menjalankan syariat agama yaitu syariat Islam. Karena asas dasar persatuan maka dirubahlah untuk milik bersama ya, jadi satu untuk semua SCTP ya, satu untuk semua. Akhirnya diganti jadi ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kawan-kawan, berkali saja dulu yang sudah kita seperti mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit menambah wawasan tambahan